Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung? Alam yarau, melihat, memperhatikan, ila tayri, burung-burung, musakharatin fi jawis sama', Allah tundukkan langit itu untuk burung-burung itu, maksudnya bisa terbang. Fi jawis sama, di angkasa. Jawun itu di tengah langit, artinya di angkasa. Ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang dapat menahannya selain Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Sesungguhnya tanda-tanda keimanan bagi orang-orang yang mau beriman. Menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang udara dan tekanan udara. Engkau lihat burung-burung itu bisa terbang fi jawis sama, di tengah langit, tapi ada catatan ma yumsikuhunna illallah, tidak ada yang bisa menahan sehingga bisa terbang itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat yang lain, kalau nggak surat Fatir, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menahan langit dan bumi ini, ya, di dalam surat Fatir ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menahan langit dan bumi ini agar tidak lenyap, tidak jatuh, berenang-renang. Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Jadi berbicara tentang alam semesta ini, berbicara tentang gravitasi, sulit untuk diterjemahkan. Jadi gravitasi itu banyak. Ada gravitasi bumi, ada gravitasi bulan, ada gravitasi matahari. Setiap benda itu memiliki gravitasi masing-masing. Dan gravitasi itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ini benda langit, ini benda langit. Gravitasinya itu masing-masing ini punya sedotan. Ya, punya sedotan. Dan ini sudah oleh Allah diatur. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil. Gravitasi itu muncul putaran yang gaib, itu magnetnya gaib. Wasyamsu tajri li mustaqarri, sehingga langit, syams, matahari akan beredar sesuai dengan edarannya. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan itulah yang ditakdirkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Wal qamar qaddarnahu manazil. Dan bulan pun juga kami beri kadar perputarannya sesuai dengan perputarannya. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Sehingga bulan pun pada saat berputar dia akan kembali ke asal di situ, urjunil qadim. Tapi matahari tidak disampaikan begitu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini perlu diteliti. Matahari tidak dikasih keterangan ila urjunil qadim, ke tempat asal.
Wallahualam, itu nanti perlu diteliti. Saya mungkin dia bergerak entah kemana itu, keliling kemana. Wal qamara qaddarnahu manazil. Bulan kami edarkan sesuai dengan manazilnya, dengan tempat turunnya dan tempat naiknya, hatta adaka urjunil qadim, sampai kembali ke awal. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, tidak mungkin matahari akan bertemu dengan bulan. Walal qamara sabiqun nahar, dan tidak mungkin bulan itu mendahului matahari. Kata-kata mendahului apakah kecepatannya? Diatur sedemikian ini, gravitasi matahari sendiri, gravitasi bulan sendiri, dan miliaran planet itu masing-masing takaran gravitasinya pas. Kalau satu itu sedotannya lebih kuat, apa yang terjadi? Yang lain kesedot. Kalau udah kesedot apa yang terjadi? Ya tabrakan. Mungkin matahari yang didekatkan aja 3 kilo gitu ya. Benda langit yang lain. Nah, jadi di antara jarak antara planet-planet ini, Allah sudah tetapkan kadar gravitasinya, kadar tarik menariknya, dan dari tarik menarik setiap benda itu muncul gerakan. Kan ini narik, kadarnya pas, gerakannya pas. Iya, coba ngaturnya gimana itu? Miliaran benda. Ini ada 5 benda ya. Ini gravitasinya sekian, ini sekian. Karena ini saya lagi deket, akhirnya berputar gini. Berputar. Perputaran itu magnet. Kan ngeri banget itu. Itu satu diambil berantakan itu. Satu aja benda langit itu diambil. Wala in zalata in amsakahuma, maka gravitasi keseimbangan yang tidak nampak ini sudah hilang. Berantakan kan? Satu aja diambil, maka berkurang satu keseimbangan gravitasi. Saat hilang keseimbangan gravitasi, tabrakan. Padahal wasama abanainaha bi aidi wa inna lamusiun. Dan langit telah kami bangun dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, dengan tanganku. Wa inna lamusiun, dan aku selalu meluaskan. Wa inna lamusiun, dan aku luaskan langit itu. Sampai sekarang benda langit itu ada baru terus. Sejak Allah ciptakan sampai sekarang, wa inna lamusiun, langit itu makin luas, makin besar, makin luas. Wa inna lamusiun, makin luas. Sehingga sekarang para astronom itu heran, ada benda-benda baru. Loh, itu kok mana? Loh, ini datang baru lagi. Loh, ini datang baru lagi. Padahal untuk bikin benda itu berapa? Ada yang diameternya itu sampai 3 juta kilo. Bumi itu berapa? Bumi itu kalau berputar berapa kilo? Kira-kira? Nggak pernah tahu antum. Sekitar 13 ribuan. Lingkar ya, luas lingkar bumi. Luas lingkar bumi. Panjang ya, panjang lingkar bumi. Panjang lingkar bumi. Sekitar 13.000 kilo kalau nggak salah. Keliling bumi, ukuran jarak keliling bumi yang berukuran 40.000 kilo, maaf, 40.000 kilo. Oh, diameter ya, 13.000 kalau nggak salah. Ya. Jadi keliling bumi itu sekitar 40.075,017 km persegi. 40.000 cuma. Padahal ada benda-benda langit yang lain yang kelilingnya itu sampai 1 juta kilo benda langit. Wassamaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan di dalam penciptaan Allah itu semuanya dalam keadaan berpasangan, ada min, ada plus. Semua dalam keadaan
berpasangan. La'allakum tadzakkarun, supaya kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumsik, Allahu yumsikus samawat wal arda an tazula. Kita harus paham, di sini sampai sekarang masih di bawah penguasaan Allah. Maka benda-benda langit seperti berenang-renang, ya. Berenang-renang, nggak ke atas, atas bawah susah. Nggak ada kata atas dan bawah. Di bawah kepala antum itu bawah. Kalau dari benda langit mana yang atas, mana yang bawah? Itulah ikhwan fiddin rahmakumullah, kekuasaan Allah. Sehingga kita sekarang ini jangankan hanya melihat pesawat ya, pesawat yang dibawa. Sebenarnya benda langit kita ini, bumi ini ya dalam keadaan ya terbang. Benda langit kita kan terbang. Dan benda yang lain juga terbang. Tahu-tahu ada meteor nabrak bumi. Kenapa yang nabrak kecil-kecil dari dulu gak ada yang gede? Memang belum ditakdirkan. Makanya kita ini jangan kemaki. Apalagi pada saat naik pesawat terbang. Naik pesawat terbang. Orang banyak takut itu naik pesawat terbang. Karena apa? Baru kecelakaan kemarin, Sriwijaya Air. Sriwijaya Air naik takut. Padahal penelitian menunjukkan bahwa orang yang banyak mati itu di atas dipan. Orang yang banyak meninggal dunia itu di atas dipan. Di atas tempat tidur. Tapi kenapa nggak ada yang takut? Tidur di atas tempat tidur, ngelesetnya. Dan kecelakaan yang terkecil itu banyak pesawat terbang. Dari semua transportasi. Jadi semua transportasi itu kecelakaan yang paling kecil adalah pesawat terbang. Ya hanya kita ini kadang-kadang ya salah. Sekarang corona juga sama. Yang paling banyak meninggal sekarang ini gangguan pernafasan adalah TBC. TBC. Setiap harinya itu 300 sampai 400 jiwa yang meninggal sampai hari ini. Corona paling-paling 30, 40 yang meninggal. TBC 400 sampai sekarang. Sejak 20 tahun yang lalu. Tapi kenapa orang takut? Medeni langsung itu. Baik yang meninggal itu. Meninggal karena narkoba. Kemarin sudah saya terangkan setiap hari 50. Masih di atasnya corona dikit. Meninggal karena narkoba. Maka sebenarnya kesimpulannya orang yang banyak mati dan cepat mati adalah mereka fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakitnya. Hatinya ada sakit berakibat pada fisiknya sakit. Maka Anda melihat banyak orang yang meninggal dunia di atas dipan. Dan orang yang meninggal dunia disebabkan pertama kali adalah depresi. Atau depresi? Stres. Dari depresi kemudian kerja hormon dan kerja otak tidak maksimal. Manakala kerja otak tidak maksimal, maka memunculkan tidak maksimalnya kerja organ. Dimulai dari organ pernafasan, organ jantung, organ pencernaan, ya, kemudian syaraf, sampai pada berikutnya adalah organ reproduksi. Itu berpengaruh. Maka kalau orang tenang, organnya berjalan dengan normal. Maka di situ sudah jelas ada penelitian orang yang stres itu makannya saja cenderung yang ekstrim-ekstrim. Waduh banget, wacut banget, pakai perasa yang kuat, sehingga sudah tidak sinkron antara makan yang dia makan dengan kebutuhan fisiknya. Otak ini kan bisa nyetir gini. Aku sekarang pin apokat, itu langsung cari apokat. Aku sekarang senang apokat ya seminggu. Karena dia lagi perlu vitamin.
Sekarang kepingin jeruk yang kecut-kecut gitu, yang kecut-kecut juga selesai, dah. Sekarang kayak kepingin telur aja, setiap hari makan telur aja. Karena otak ini sudah stabil. Komando ini kemudian dengan ini beda. Tapi kalau otaknya stres, sak karepmu wis mangano sak karepmu. Apa yang terjadi? Sebenarnya dia nggak boleh gula, kemudian otaknya kepingin gula, nggak normal, nggak sinkron antara fisik dengan tubuh. Maka dari situ kenapa orang zikir dan wirid bisa sehat. Itu. Maka muslim itu cara berpikirnya jauh ke depan. Ya. Apakah muslim tidak memperhatikan indera dalam bentuknya? Memperhatikan. Tapi indera kita bisa mempercayai indera yang paling jauh. Maka dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, membaca Al-Qur'an bisa menguatkan daya imun tubuh. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Terus kemudian yang kedua, apapun kematian-kematian yang menimpa kemarin yang berada di Sriwijaya, itu satu catatannya kita bahwa orang yang banyak meninggal itu di atas dipan. Maka banyaklah wirid pada saat berada di atas dipan. Yang kedua, bahwa semua tidak lepas dari takdir Allah dan semuanya nyawa manusia itu sudah di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ubun-ubun kita itu malaikat itu sudah siap. Karek tek ono tombolnya. Mencari isyarat. Maka wallahi dalam hadis Rasulullah SAW, wallahi malaikat Israfil sudah meletakkan trompetnya di mulutnya dan sudah waspada menunggu isyarat dari Allah. Jadi bukannya itu sekarang malaikat Israfil itu leyah-leyah turu trompetnya di jero lemari, enggak. Ya wallahi, sesungguhnya malaikat Israfil sudah meletakkan trompetnya di atas di dalam mulutnya, sudah menunggu isyarat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masalul a'la. Misalnya antum sudah standby, saya cuma kedip gitu, bret entek kabeh. Dan nyawa manusia pun juga gitu. Ada nyawa tombol sendiri, ada tombolnya bareng gitu. Semua dikumpulkan dalam waktu yang sama. Nggak bisa tidak lepas dari takdir. Yang berada di Sriwijaya itu rangkaiannya bukan hari itu, di pesawat Sriwijaya itu bukan hari itu saja. Sebelum-sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang mengantarkan beliau-beliau, mudah-mudahan mati syahidnya, beliau-beliau itu akhirnya ke situ. Sebagaimana dulu ada santri kita yang syahid, yang kecelakaan di Karangpandan itu ya, yang syahid. Mudah-mudahan balasan syahid karena thalabul ilmi. Itu pun juga sama. Tidak bisa kalau mobil yang datang itu jamnya kan tepat dari rumahnya itu. Pas berada di tempat yang ditentukan. Si anak ini dari Jakarta tidak langsung pulang. Dia nginep dulu di Assalam, nggak nunggu itu. Menunggu kesepakatan. Untuk datangnya sebab-sebab ajal. Tidak bisa kalau kemarin pulang kemudian dari rumah langsung ke Mahat, selamat udah. Mobilnya besoknya datang udah lewat kan. Tapi ini berada di sana menunggu jamnya pas, jamnya tepat. Dalam waktu yang tepat. Demikian juga pesawat Sriwijaya Air itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang mukmin siapapun yang meninggal mendadak karena kecelakaan, karena tenggelam, karena kebakaran, walaupun kita juga berdoa supaya tidak masuk dalam kategori kematian seperti itu, tapi kalau Allah takdirkan itu, maka dia syahid. Maka pentingnya kita ini menjaga niat setiap pergi kemana saja dan kapan saja. Kematian menjemput di mana saja, apalagi pada saat safar, berada di atas pesawat terbang. Ojo gaya rek selfie tok. Kamu itu jangan menggaya. Jangan sombong. Orang itu pada puncak kejayaan dan puncak kenikmatan itu sebenarnya makin dekat dengan kematian. Gitu ya. Orang pada puncak kejayaan, puncak kekayaan, punya fasilitas banyak, maka dia akan pada puncak kematian. Kemarin apa? Au ta'khudahum ala takhawufin fa inna rabbakum
La Raufur Rahim. Baru aja saya sampaikan pada kesempatan yang dahulu bahwa kalau engkau itu menentang Allah dan Rasulnya, suatu saat Allah akan turunkan azab pada saat kalian safar. Sahih amla, sehebat apapun, kalau kamu bermakar kepada Allah, wa makaru makron, wa makarna makron, wa hum la yash'urun. Mereka bermakar dan Allah bermakar, dan mereka tidak merasa bahwa makar Allah itu sedang berjalan. Kalau engkau sering bermakar pada orang lain, maka Allah akan berikan azab kepada engkau saat kamu tidur, saat kamu dalam keadaan safar. Nauzubillah. Maka orang dalam keadaan safar ada dua niat. Niatnya untuk lillahi ta'ala, dia kalau meninggal syahid, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yajid fil ardi muraghaman katsira wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar, wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah, berhijrah kepada Allah, niatnya untuk lillah, thumma yudrikuhul mautu, kemudian dia ditemui dengan sebuah kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia betul-betul telah mendapatkan balasan dari Allah yang baik, yaitu pahala kesyahidan. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, menjaga niat untuk senantiasa menegakkan kalimat Allah, selalu meniatkan bahwa mati kita hanya untuk Allah. Selalu jangan gadekan satu nyawa ini mati untuk tidak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kematian nyawa kita dalam keadaan sia-sia, gak ono niat iblas, moromak penuh mati. Jangan. Nyawa kita yang satu ini harus betul-betul kita gunakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa pelajaran dari Sriwijaya Air, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita akan pindah ke Syihab Tilawah untuk melanjutkan tilawatul Quran. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.